Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa, pada hari ini kita berjumpa di dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Hari ini kita akan membahas tentang tinjauan hukum tentang hubungan antara produsen dan konsumen. Pada prinsipnya, konsumen memiliki hak-hak dasar yang diakui secara universal. Ya. Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/Res/39/248 tanggal 16 April 1985 menyatakan bahwa hak-hak dasar konsumen itu meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur, dan hak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Ya. Nah, hubungan hukum antara produsen dengan konsumen menurut Kusuma Mohatar-Atmaja mengatakan bahwa kehidupan manusia selalu merupakan rentetan peristiwa dan selalu mengalami atau berlangsung dalam berbagai peristiwa atau kejadian. Peristiwa itu dapat berupa peristiwa alamiah yang bukan perbuatan manusia maupun peristiwa yang ditimbulkan oleh manusia, baik secara sadar maupun tidak disadari. Dipandang dari sudut hukum, berbagai peristiwa tersebut dibedakan ke dalam peristiwa hukum, res fait, dan bukan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat hukum. Nah, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yang diatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut. Subjek hukum adalah pemegang atau pengemban dari hak-hak dan kewajiban, ya, yakni manusia atau orang, naturalized person, dan badan hukum. Menurut Sachitto Raharjo, ya, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum, maka terjadilah hubungan-hubungan yang kemudian disebut sebagai hubungan hukum. Hubungan hukum dalam konteks yuridis merupakan suatu perikatan yang diatur dalam buku 3 BW atau KUH Perdata. Ya. Buku 3 BW tentang perikatan tidak menjelaskan apa yang maksud dengan perikatan itu sendiri. Menurut Hofmann, ya, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas sikap yang demikian itu. Berbeda lagi menurut Pitlu, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang sifatnya, ya, harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Di dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian sah jika satu dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak tanpa ada paksaan, kehilapan maupun penipuan. Yang kedua, dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, ya, dewasa, tidak gila, tidak dalam pengampuan. Yang ketiga, memiliki objek perjanjian yang jelas, ya, bentuknya jelas, benda, apakah benda ataukah lain harta-harta lain atau harta benda lainnya, ya. Nah, yang keempat didasarkan pada suatu klausula yang halal, jadi diperkenankan oleh hukum, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, ya. Menurut Customer International, banyak sekali peraturan-peraturan bernuansa anti persaingan. Yang pertama, teach selling, ya. Penjual memaksa pembeli untuk membeli barang dan jasa lebih daripada yang dibutuhkan pembeli, ya. Yang kedua, resell price maintenance. Penjual merancang harga yang dapat dibebankan kepada konsumen. Yang ketiga, exclusive dealing. Dua penjual atau lebih menciptakan monopoli lokal dengan persetujuan untuk berbagai pasar ke dalam wilayah-wilayah. Nah, berikutnya adalah reciprocal exclusive. Penjual menyetujui hanya menjual barang dan jasa dari pemasok saja. Yang kelima, refusal to deal. Satu pemasok memaksa seorang pembeli untuk mentaati satu mandat tertentu di bawah ancaman penarikan barang dan jasa.
Selain itu ada differential pricing ya. Pemasok menentukan harga berbeda kepada pembeli yang berbeda atas dasar selain mutu dan jumlah yang dipesan. Yang berikutnya, Praktots Rising. Penjual menentukan perbedaan harga dengan tujuan untuk mendorong pesaing keluar dari bisnis. Nah, tantangan kepentingan konsumen dalam pasar bebas, ya. Yang pertama adalah cross-border business agreement. Ya. Merger dan akuisisi satu perusahaan atau lebih bergerak menciptakan monopoli di luar batas yurisdiksi satu negara. Yang berikutnya adalah kartel internasional, suatu tindakan bersama dari beberapa perusahaan dari berbagai negara untuk membagi pasar dan menetapkan harga sendiri. Ya. Yang berikutnya adalah persekongkolan bisnis strategis, persekongkolan di antara perusahaan yang bersaing untuk mengembangkan produk atau penelitian. Yang kedua, tantangan kepentingan konsumen di pasar bebas itu adalah industrial police. Ya. Ada kartel ekspor, persetujuan di antara perusahaan atas harga ekspor. Ada kartel impor ya. Satu tanggapan defensif oleh perusahaan-perusahaan yang membeli barang dari kartel ekspor. Kemudian ada kartel domestik. Ya. Satu cara dari perusahaan untuk membatasi akses pasar bagi perusahaan asing. Yang ketiga, ada trade police. Ada undang-undang anti-dumping. Satu cara untuk menangkal perusahaan asing membanjiri barang atau jasa yang lebih murah daripada harga yang ditetapkan oleh perusahaan di dalam negeri. Penetapan target impor dan penetapan kuota ekspor itu juga masuk dalam trade police. Ya. Nah, syarat mewujudkan harapan perlindungan konsumen itu yang pertama adalah hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen. Jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab saja, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur. Yang kedua, aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab. Yang ketiga, peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya ini menjadi lebih penting. Ya. Yang keempat, mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen. Nah, hubungan hukum antara konsumen dan produsen sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan, di antaranya yang pertama adalah kondisi harga dari satu jenis komoditas tertentu. Selain itu juga dipengaruhi oleh penawaran dan syarat perjanjian, ada juga dipengaruhi oleh fasilitas yang ada sebelum dan purna jual dan sebagainya. Selain itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu. Yang berikutnya adalah pengertian produsen dan konsumen. Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda, yakni produsen, dalam bahasa Inggris producer, yang artinya penghasil. Selain itu, produsen juga sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalam pembuat, grosir, ya, reperansir, pengecer, profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa sehingga sampai ke tangan konsumen. Itu produsen. Nah, masyarakat Eropa terutama di negara Belanda mengkualifikasi produsen sebagai pembuat produk, jadi finished product ya, penghasil bahan baku atau pembuat suku cadang. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen, tetapi menggunakan pelaku usaha. Ya. Nah, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang usaha ekonomi. Ya. Nah, konsumen diartikan sebagai pemakai barang, hasil produksi dan jasa merupakan istilah berasal dari bahasa Inggris consumer dan bahasa Belanda konsumen, yang secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Ada juga yang mengartikan bahwa
konsumen itu setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Ya. Kalau kita menyadari bahwa hubungan antara konsumen dan produsen itu atau pelaku usaha itu harusnya sama-sama seimbang, setara ya, mengingat produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen itu berharap dipakai, berharap dinikmati, sehingga produsen harus benar-benar jujur dalam hasil produk atau tawaran jasanya, sehingga tidak merugikan konsumen. Jadi hubungannya adalah hubungan yang sebanding, ya, sehingga tidak ada kemudian karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, ya, dengan harapan bahwa konsumen tidak dirugikan dan pelaku usaha juga dapat membuat lebih luas lagi usahanya dan menambah perwakilan, ya, usaha, sehingga usahanya dapat benar-benar berhasil dan kemudian tidak merugikan konsumen di tengah masyarakat. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.